biar istri yang nilai. Tapi kalau dalam dinner sih menurut aku sih harus. Ya kalau dalam agama sih mungkin nggak wajib sih. Tapi kalau aku dan istri itu buat istri itu harus untuk dinner. Kalau sibuk berarti ya pas nggak sibuk tunggu libur. Tapi kadang istri juga suka nemenin ke lokasi, jadi kita dinernya minimalis. Kadang kalau lagi jam-jam dinner itu kan jam 6 sampai jam setengah 8 itu kan kita break makan. Nah aku sempetin keluar cari tempat makan, kalau enggak kita bungkus makannya kita makan di mobil. Romantisme yang diperlihatkan Alif dan Nora memang mengundang decak kagum. Namun siapa sangka jika dibalik keharmonisan dan keromantisan yang mereka perlihatkan itu, sebenarnya keduanya tengah diterpa gosip. Pernikahan mereka yang dilakukan diam-diam pada 28 September 2016 lalu mengundang tudingan kalau mereka menikah muda. Dan juga muncul satu tudingan lain kalau mereka memalsukan buku nikah. Menghadapi tudingan-tudingan tersebut, Alif dan Nora berusaha menghadapinya dengan tegar. Mereka ingin membuktikan kepada publik bahwa pilihan keduanya untuk menikah adalah pilihan yang tepat. Ya itu hanya gosip sih, menurut aku sih itu hanya satu tanggapan yang negatif. Karena penilaian orang karena kita nikahnya tidak ada acara dan tidak dibesar-besarkan, kita sangat ketutup. Dan kalau menurut aku kalaupun kita membesarkan juga tetap ada penilaian yang negatif itu pasti ada. Positif dan negatif pasti ada kan. Menurut aku itu hanya satu gosip dan untuk mengada-adakan cerita. Ya kan banyak yang nikah 17, 18 kan banyak. Kalau istri aku kan 22, menurut aku sih pas. Emang umur yang pas lah, aku 26 sekarang ya. Pas sih mungkin karena tampang kita aja kelihatan muda. Jadi penilaian orang ya muda, padahal nggak muda juga. Udah pas umurnya. Alif yakin jika pilihannya untuk menikahi Nora Alexandra adalah pilihan yang benar. Bersama Nora, ia merasakan dirinya semakin dewasa dan semakin bertanggung jawab. Namun Alif tentu tak bisa mengabaikan setiap gosip yang datang menghantui rumah tangganya. Baginya, setiap pilihan memiliki dampak baik dan buruk yang harus diterima. Yang terpenting, ia dan Nora kini tengah berjuang untuk segera mendapatkan momongan dan untuk bisa selalu harmonis dalam membina rumah tangga. Program sih udah mulai dari tahun kemarin sebenarnya. Cuma belum dikasih kan, tapi insya Allah lah optimis aja sih. Insya Allah tahun ini, insya Allah Ridho. Semoga. Kalau istri aku sih pengennya cewek, kalau aku pengennya cowok. Kalau cowok karena laki-laki kan, jadi mungkin bisa membimbing adik-adik lainnya, bisa melindungi adik-adik lainnya. Aku pengen begitu. Kiwil dan Maggie Wulandari tengah menikmati momen bahagia dalam rumah tangga mereka. Di tengah sederet kabar tak sedap yang menghampiri keduanya, Maggie justru dipastikan tengah mengandung 4 bulan. Kiwil pun menjadi suami siaga. Ia tak hanya membantu sang istri dalam merawat serta membersihkan rumah mereka, tapi juga setia menemani Maggie dalam setiap kesempatan. Kemarin Kiwil terlihat membuat susu untuk Maggie sebelum melakukan check up kehamilan di rumah sakit langganan mereka. Lain kali kalau ngomong yang jelas. Jadi juga suami nggak salah kaprah. Diambil 3 sendok. Nah, masukin ke dalam. Jangan langsung 3 sendok makan masukin gelas, jangan. Ya papanya nggak nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enak. Hah? Enak. Ya enak susu. Susunya enak, pemirsa. Alhamdulillah. Buatnya pakai cinta itu. Begini pakai cinta ya? Hah? Pakai sendok. Wah, Pakai sendok aduk-aduk. yang deh sama saya deh. Orang lagi hamil kan bawel banget ya, pemirsa, sensi, bawel gitu ya. Nggak hamil aja bawel ya, apalagi hamil bawel banget. Nih, aduh tadi pagi udah diomelin. Makanya grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak banget, rasanya mau pindah nih Bang Kiwil. Biasa. Ini buat stok. Kalau 2 begini berarti buat 2 bulan. Ini juga stok buat dicuci. Karena tadi Bu Mul bilang pakaiannya nggak ada yang banyak, nggak ada yang gede-gede, ini kecil-kecil semua. Sarung tangan, selampe, semuanya kecil-kecil. Lumayan banyak ya.
Kiwil dan Maggie nampaknya tak sabar lagi untuk mengetahui perkembangan tumbuh buah hati mereka. Setibanya di rumah sakit, keduanya pun langsung menemui dokter langganan dan berkonsultasi terkait perkembangan sang janin yang ada di kandungan Maggie. Alhamdulillah akhirnya udah sampai di rumah sakit langganan aku. Alhamdulillah udah ditungguin sama dokternya. Dokternya udah setia banget, dokter Budi nungguin aku, pasien kesayangan. Soalnya dari anak pertama itu selalu di sini dan dokternya itu dokter Budi, dokter kesayangan. Ya udah pemirsa, yuk ke dalam yuk. Setelah melakukan konsultasi, Maggie selanjutnya menjalani USG. Kiwil pun setia menemani. Dengan sikap yang penuh keromantisan tersebut, agaknya Kiwil ingin membuktikan dan menjawab semua gosip tak sedap yang singgah di kehidupan rumah tangga mereka. Selimutin Pak. Sekarang mau di USG, bismillahirrahmanirrahim. Semoga babynya lincah. Tadi udah minum susu, sehat, lincah, sempurna. Doain ya pemirsa ya. Aku Itu juga itu mah. tangannya dua dong. Alhamdulillah posisi anak saya sehat, kemudian semuanya juga kondisinya baik, jantungnya, kemudian sekarang tuh lagi senang-senangnya mondar-mandir tuh lagi diem. Kiwil dan Maggie terlihat sangat bahagia setelah dokter memastikan jika kondisi buah hati mereka sehat-sehat saja. Jenis kelamin sang anak memang belum bisa dipastikan. Namun Kiwil dan Maggie berharap agar anak mereka kelak menjadi pribadi yang soleh dan menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Selain itu, dengan kehamilan kembali Maggie, mereka ingin membuktikan kepada publik jika hubungan keduanya tengah harmonis. Tadi udah ngikutin Kiwil dari rumah, dari bikinin susu sampai nganterin Maggie, Kontrol kandungan, ketemu dengan dokter Budi. Udah enak banget. Beliau ramah, santun, penolong, Sabar. memiliki jiwa ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia. Pokoknya Pancasila banget deh. Pancasila dan sabar banget ngadepin aku yang sudah kurang lebih 13 tahun ya kenal sama dokter. Karena Jadi, waktu selama beliau sakit ini udah 16 dokter yang mengundurkan diri, cuma ini yang lolos satu-satunya. Alhamdulillah yang betah gitu. Ya udah pemirsa, mohon doanya ya untuk Maggie. Semoga babynya dalam kandungan sehat. Amin. Kalau laki-laki jadi anak yang soleh, Amin. kalau perempuan jadi anak yang soleha, sehat lahir batinnya sempurna. Oke pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.